Halo Royal Traders, berjumpa kembali dengan saya Ferdi di Weekly Insight minggu ini. 5 hal penting yang harus diperhatikan di pasar minggu ini. Setelah awal Juli yang relatif tenang, yang telah melihat S&P 500 dan indeks utama lainnya melakukan rally, laju data ekonomi dan perusahaan meningkat minggu ini. Berita utama akan menjadi kumpulan laporan CPI terbaru, dengan analis memperkirakan percepatan yang akan terus menahan kaki Federal Reserve ke api. Musim pendapatan Q2 juga dimulai, dengan bank dan beberapa komponen utama S&P 500 memimpin. Kerusuhan global yang sebagian disebabkan oleh tekanan inflasi juga meningkat, menyiapkan kita untuk minggu musim panas yang panas lagi. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai perdagangan minggu ini. Laporan CPI, data inflasi Juni keluar minggu ini, dengan sebagian besar negara merilis data pada hari Rabu. Indeks harga konsumen Amerika Serikat diperkirakan akan menunjukkan peningkatan 8,8% dari tahun ke tahun dan peningkatan 1,1% dari bulan ke bulan, yang akan menjadi percepatan dari angka bulan lalu. Harga gas dan biaya energi diperkirakan menjadi pendorong utama, karena harga rata-rata minyak mentah lebih tinggi 3,6% di bulan Juni dibandingkan Mei. Core CPI diperkirakan 5,8% dari tahun ke tahun, sedikit turun dari angka Mei. IHK Prancis, Jerman, dan Spanyol semuanya diperkirakan akan tetap pada atau mendekati level rekor. Sementara pembacaan indeks harga produsen Amerika Serikat juga diperkirakan akan tetap tinggi pada 10,7% tahun ke tahun atau 0,8% bulan ke bulan. Musim penghasilan dimulai. Musim penghasilan Q2 dimulai sepenuhnya minggu ini, dengan bank-bank terkemuka seperti JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo, dan memberikan pelaporan. Bank secara tradisional membuka musim pendapatan mengingat perspektif global mereka tentang aktivitas ekonomi. Mereka juga menjadi sorotan tahun ini, mengingat tren suku bunga di satu sisi. Kenaikan suku bunga biasanya menguntungkan perusahaan keuangan, dan ancaman resesi yang menjulang di sisi lain, yang akan merugikan perusahaan prosiklus seperti keuangan. Beberapa perusahaan industri atau barang konsumen utama juga melaporkan. Laporan data airlines akan diawasi untuk melihat apakah kekhawatiran resesi, inflasi, atau penumpukan penundaan perjalanan membuat pemulihan perjalanan pasca pandemi menjadi penting. Penghasilan Taiwan Semiconductor datang setelah pembaruan pendapatan Juni yang kuat, tetapi di tengah kekhawatiran bahwa siklus turun semikonduktor telah dimulai, dan PepsiCo akan melaporkan Selasa pagi sebagai pemimpin makanan ringan dan minuman global, mungkin menawarkan wawasan tentang bagaimana inflasi menempel dan mempengaruhi konsumen. Ada banyak spekulasi bahwa Q2 bisa terjadi ketika kita melihat perusahaan benar-benar mencatat angka dan kitchen sink, yaitu mengumumkan semua berita buruk sekaligus. Kuartal dengan latar belakang pasar beruang. Analis belum menurunkan perkiraan secara drastis, sehingga tampak sebagai titik ketegangan utama untuk kuartal ini. Penjualan eceran. Data penjualan retail Amerika Serikat keluar pada hari Jumat, memberi investor lebih banyak pandangan langsung tentang bagaimana konsumen menanggapi tantangan ekonomi saat ini. Penjualan diperkirakan akan meningkat 0,8% dari bulan ke bulan, meskipun angka tersebut tidak disesuaikan dengan inflasi. Kekuatan konsumen telah menjadi pendorong inflasi dan pelampung untuk kenaikan dalam menghadapi data yang beragam, dan akan menjadi titik data yang menarik di sini. Sementara itu, Amazon akan merayakan hari perdana tahunan pada hari Selasa dan Rabu, dengan latar belakang di mana banyak pengecer harus mengosongkan inventaris, dan di mana perusahaan untuk saat ini mempertahankan beberapa kenaikan harga saham pandemi. Bahkan karena diperdagangkan mendekati posisi terendah 52 minggu. Kerusuhan politik global. Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dikatakan telah mengundurkan diri setelah kerumunan protes yang akhirnya menyerbu istana kepresidenan di Colombo. Ini terjadi setelah bertahun-tahun salah urus keuangan, diperburuk oleh timbulnya pandemi COVID-19 dan didorong oleh inflasi komoditas baru-baru ini. Sementara situasi Sri Lanka dalam banyak aspek unik, ini adalah pengingat akan dampak dunia nyata dari lingkungan inflasi saat ini, dengan pasar negara berkembang sering menjadi salah satu yang paling terpengaruh. Rusia terus mengobarkan perangnya di Ukraina, tanpa tanda-tanda mencari kompromi atau negosiasi, meninggalkan kemungkinan konflik berkepanjangan yang dapat menjaga tekanan inflasi. Dan pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Boris Johnson membuka pintu ke lebih banyak ketidakpastian di Inggris ketika perebutan penggantinya dimulai. Semua ini berfungsi sebagai pengingat bahwa risiko geopolitik tetap tinggi dalam iklim pasar saat ini. Terakhir, drama Twitter lagi. Hal yang tak terhindarkan terjadi di tempat pembuangan berita Jumat malam, ketika Elon Musk mengajukan formulir 13D or A yang mengumumkan niatnya untuk mengakhiri perjanjiannya untuk membeli Twitter seharga $54,20 per saham. Surat yang dilampirkan pada formulir mengutip pelanggaran material terhadap beberapa ketentuan dari perjanjian merger serta kemungkinan efek merugikan material terkait dengan kekhawatiran Musk yang menyatakan bahwa Twitter mengecilkan jumlah akun spam atau bot di platform, serta keputusan Twitter untuk memecat 2 anggota manajemen sejak kesepakatan itu selesai. Ketua Twitter, Bret Taylor,
menanggapi dengan mengatakan perusahaan berencana untuk mengejar penyelesaian kesepakatan dengan pengadilan kanselir Delaware menjadi arena berikutnya. Analis telah menyarankan bahwa Twitter memiliki tangan yang lebih kuat secara hukum. Tetapi, harga pasar saham Twitter, $35 pada akhir sesi setelah jam Jumat, menyeratkan bahwa pasar secara keseluruhan percaya Musk mungkin dapat memenangkan harga yang lebih rendah atau berjalan jauh dari perusahaan tanpa membayar harga yang terlalu besar. Meskipun tidak jelas seberapa cepat langkah selanjutnya akan dimainkan, 3 bulan atau lebih sejak Musk mengumumkan saham awalnya telah memberikan hiburan. Jika mungkin membingungkan, lihat bagaimana merger dan akuisisi dimainkan dan keadaan pasar saat ini. Jadi adil untuk mengharapkan lebih banyak kembang api. Demikian Weekly Insight minggu ini. Saya Ferdi, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam profit.